Pemirsa, Kemendikbudristek kembali membuat kebijakan yang menjadi sorotan, yaitu menghidupkan lagi jurusan IPA IPS di jenjang SMA, dan kebijakan ini disebut akan mulai diterapkan tahun ajaran baru 2025-2026. Yang jadi pertanyaan dan banyak yang bertanya, apakah ini bentuk koreksi dari kurikulum Merdeka? Kita akan bahas bersama dengan pengamat pendidikan Ina Lim yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Ina. Ya, selamat sore Mbak Regina. Mbak Ina, apa pendapat Anda soal rencana dihidupkan kembali IPA IPS ini? Ya, sebetulnya menurut saya ini agak tergesa-gesa ya. Hmm. Jadi tidak direncanakan, tahu-tahu mendadak Pak Menterinya memberikan bocoran bahwa ini akan dikembalikan gitu tanpa kajian yang mendalam. Jadi ini yang sangat disayangkan sekali dan belum jelas konsepnya seperti apa. Tapi alasan yang sempat dikemukakan oleh media itu karena selama ini dengan dihilangkannya sekat-sekat penjurusan IPA IPS di SMA itu menyulitkan perguruan tinggi untuk menentukan syarat masuk. Nah, ini yang menurut saya lucu sekali ya sebetulnya. Jadi, kalau bisa kita simpulkan karena perguruan tinggi sulit menentukan syarat masuk, anak-anak aja yang dibagi tiga saja penjurusannya untuk tujuan utamanya memudahkan universitas. Nah, ini yang lucu ya. Tapi kalau dari segi pengamat pendidikan sebetulnya dengan adanya atau tidak adanya IPA IPS ini seperti apa sih Pak? Mbak, kemarin kan kita nggak ada nih IPA IPS gitu. Bagaimana pendidikan kita, apa mengalami kemajuan atau seperti apa? Nah, dengan diadakannya lagi akan jadi apa nih gitu? Ya, sebetulnya saya tidak hanya pengamat pendidikan, tapi memang Mm-mm, saya ini praktisi konsultan khusus jurusan kuliah, mungkin yang mm-mm. pertama di Indonesia ya. Jadi saya setiap hari memang kerjanya memberikan konsultasi untuk anak-anak memilih jurusan dan karir. Jadi ini ranah saya banget nih gitu. Jadi saya Hmm. sudah ketemu ribuan kasus. Nah, Hmm. tentang proses pemilihan jurusan dan peta karirnya. Dan tahun 2017 itu saya sudah menyelenggarakan education conference dengan topik IPA IPS di SMA. Masihkah relevan? Masih ada bukti-buktinya di situ. Saya mengundang berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dosen, HRD perusahaan, orang tua, siswanya sendiri juga saya tanya, mahasiswa, guru, BK, kepala sekolah, yayasan, saya undang. Dan di situ tidak ada satupun yang menyangkal. Semua setuju bahwa IPA IPS di SMA itu sudah tidak lagi relevan. Kita masih menggunakan peninggalan zaman mungkin penjajahan Belanda begitu ya. Sementara di luar negeri itu kan nggak ada dan memang boleh memilih. Dan ini yang sudah diubah, makanya saya waktu itu senang sekali akhirnya eh, sekat-sekat IPA IPS dan bahasa itu dihapus di zaman Mas Nadiem. Itu saya sudah sangat excited karena itu sudah sesuai menurut saya. Misalnya, kalau kita melihat profil bawaan seseorang, itu ada hubungannya dengan minat anak-anak nanti ke depannya. Ada tipe kepribadian tertentu yang akan lebih tertarik ke bidang-bidang life sciences, seperti kesehatan, makanan, dan lingkungan, yang lebih membutuhkan kimia dan biologi. Biasanya mereka nggak gitu tertarik dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan teknologi, teknik, atau yang matematika aktuaria seperti itu. Nah, itu dari profil anaknya sebetulnya udah kelihatan. Jadi alasan contoh-contoh yang digunakan di press release dari Dasmen pagi ini menurut Mm-mm. saya kurang tepat. Jadi alasannya juga memberikan contoh. Misalnya ada anak yang mengambil mata pelajaran kimia dan biologi tapi tidak mengambil fisika, kemudian kelas 12 berubah pikiran. Katakanlah mau nggak jadi masuk kedokteran, tapi mau masuk teknik, kan jadi nggak bisa. Nah, dengan Mm-mm. kasus yang sama, saya juga bisa pertanyakan, kalau IPA IPS bahasa, misalnya dia terlanjur ambil jurusan bahasa, kemudian kelas 12 dia mau berubah pikiran, mengambil jurusan ilmu gizi, dia juga nggak bisa, karena nggak ngambil Ya. kimia biologi. Jadi itu alasan contoh-contoh yang dikasih menurut saya sangat debatable. Hmm, tadi Mbak Ina sempat ngomong sama saya bahwasanya maksudnya dengan ditiadakannya IPA IPS kemarin pada saat eranya Menteri Nadiem gitu ya di kurikulum Merdeka ini kan sebuah kemajuan juga untuk pendidikan kita gitu ya Mbak Ina. Nah, tapi kan dengan diadakannya kembali sekarang IPA IPS, apakah ini menjadi bentuk kemunduran dari pendidikan kita Mbak Ina? Sangat, sangat mundur lagi. Jadi ini juga akan Mm-mm. mengembalikan kasta ya.
di IPA IPS. Jadi semua akan merasa bahwa IPA itu paling tinggi kastanya karena masih bisa kemana-mana, bisa berubah pikiran ke IPS dan ke jurusan bahasa, tapi kesannya makin bawah gitu. Nanti kalau tidak terlalu pandai masuk IPS, tidak terlalu pandai masuk bahasa. Nah ini kan Mm-mm. mundur sekali, padahal dunia kerja itu sudah industri 4.0, di mana memang perlu interdisiplinary, lintas bidang gitu. Dan sekali lagi kembali ke profil anak itu ada yang memang lebih ke kimia biologi ditambah sosiologi karena minatnya nanti nggak jauh-jauh dari situ biasanya gitu. Jadi ini sudah apa atas dasar apa alasan ini dikembalikan itu saya belum menemukan alasannya. Berarti Mbak Ina dalam kondisi pendidikan kita hari ini, berarti penjurusan ini bisa dikatakan sebetulnya lebih membatasi potensi siswa ya? Betul. Jadi saya banyak kasus. Jadi kalau saya sudah ribuan kasus. Contoh, Mm-mm. saya bisa kasih kasus misalnya anak ini sudah terlanjur ambil IPS gitu ya. Mm-mm. Alasannya mungkin bisa jadi dia hanya menghindari fisika. Dia sangat takut dengan fisika sehingga dia Mm-mm. memilih IPS. Padahal dia suka sekali dengan biologi. Dia suka sekali sehari-harinya berkutat dengan Mm-mm. ikan. Ya, pelihara ikan, dia suka mancing. Nah, bayangin dengan blue economy yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita. Bagaimana bisa tercapai? Karena anak-anak kayak gini sebetulnya cocok saya sarankan ke jurusan perikanan atau budidaya perikanan. Tapi dia karena sudah terlanjur di IPS, dia nggak ngambil biologi hanya karena takut fisika di IPA. Akhirnya sudah nggak memungkinkan. Betul ya. Jadi sorry Mbak Ina tadi sinyalnya agak sedikit putus-putus. Kita lanjut. Berarti eh ini banyak sekali apa ya hal yang rancu yang mungkin memang masyarakat juga bingung apa dengan keputusan dihidupkannya kembali IPA IPS ini gitu ya atas dasar apa dan alasannya apa begitu ya. Karena saya lihat juga banyak di sosial media dan di berita-berita gitu bahwasanya banyak pengamat pendidikan, praktisi pendidikan ini juga menentang hal ini banyak yang nggak setuju ya Mbak Ina. Betul, yang memang paham betul dan Mm-mm. mau mau untuk maju ya. Jadi para Mm-mm. guru, praktisi pendidikan yang pikirannya punya growth mindset. Beda dengan yang fixed mindset gitu ya. Nah, yang Mm-mm. punya growth mindset bisa melihat dunia ke depan seperti apa, anak-anak kita akan dibawa kemana. Memang perlu seperti ini. Tapi yang fixed mindset itu menentang, justru menentang dengan kebijakan yang lama. Mas Nadim setuju dengan dikembalikan karena sekali lagi mereka punya kepentingan. Misalnya eh, Mm. guru dengan dihapuskannya eh, IPA IPS bahasa, eh, Mm-mm. beberapa sekolah tidak mampu untuk masalah administrasinya, ngatur penjadwalan. Harusnya kan itu moving class. Jadi anak dari ambil kelas kimia, dia bisa pindah ke kelas biologi, sementara teman kelasnya mungkin pindah ke kelas katakanlah bahasa Inggris lanjut gitu. Jadi itu kan administrasi sekolahnya tidak semua sekolah mampu. Tapi apa yang mana yang masih belum mampu kan ke depan kita harus sempurnakan lagi gitu ya. Bukan berarti karena saya tidak mampu berarti ya udah kebijakannya diubah aja demi saya. Jadi berfokusnya pada ketidakmampuan saya, ketidakmampuan sekolah, ketidakmampuan perguruan tinggi. Akhirnya siswa yang disuruh mengalah. Kemudian kalau bicara guru, jadi guru-guru dengan yang eh, mengampu mata pelajaran tertentu ditakutkan tidak populer, tidak diambil, sehingga nanti gurunya nggak ada jam mengajar. Nah ini juga kan banyak mindset yang keliru. Padahal dengan project base, dengan kita mau menangani satu permasalahan, katakanlah sungai kotor di Jakarta, itu kan interdisipliner. Jadi karena yang tinggal di bantaran sungai ada juga manusianya. Jadi Mm-mm. guru-guru sosiologi juga bisa masuk di situ, guru-guru kimia juga bisa masuk di situ. Jadi semua harusnya tetap bisa dipakai. Itu satu. Yang kedua, di universitas-universitas pencetak calon guru yang di Mm-mm. UKIP gitu ya, em, itu juga perlu ada perombakan besar-besaran. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, pendidikan guru itu mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah atau secondary education. Di kita pendidikan menengahnya itu nggak ada. Jadi adanya langsung mata pelajaran, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan geografi. Nah, ini yang membatasi
Padahal harusnya secondary. Kemudian di situ mereka boleh memilih 2 atau 3 mata pelajaran yang diampu. Sehingga tidak perlu takut kehilangan pekerjaan dengan Hmm. dihapusnya sekat-sekat ini. Tapi itu kalau dari pihak pemerintah niat ya mau membahas mencari solusi yang terbaik. Tapi kalau ini tanpa ada pembahasan, tahu-tahu tinggal kebijakan itu dibuat, makanya menurut saya tergesa-gesa sekali. Anak-anak seolah-olah kelinci percobaan. Jadi persepsi bahwa ganti menteri, ganti kebijakan ini mulai Hmm. terlihat. Nah, ini yang kita Oke. khawatirkan. Jadi bagaimana seharusnya Mbak pemerintah mungkin mensosialisasikan dan mempersiapkan kebijakan ini agar tidak membingungkan siswa dan juga orang tua? Ya sebetulnya pemerintah itu harus punya GBHN. Sudah lama kita nggak punya GBHN untuk pendidikan. Jadi Mm-mm. harusnya blueprint jangka panjang ya, 20 atau Mm. bahkan 50 tahun ke depan, pendidikan kita ini mau dibawa kemana? Jadi bukan masalah ganti menteri, ganti kebijakan. Tapi siapapun menterinya, dia harus berada di koridor rencana jangka panjang ini. Jadi bukan ego pribadi, setuju atau tidak dengan pemimpin yang sebelumnya. Jadi Hmm. tidak merugikan jutaan generasi muda kita. Tapi mungkin nggak sih Mbak dengan dihidupkannya kembali IPA IPS ini sebetulnya ini merupakan sebuah koreksi dari kurikulum Merdeka gitu. Nah, nggak apa-apa kalau mau disebut ini koreksi, tapi bagian mana Heeh. yang mau dikoreksi? Karena dengan Hmm. kurikulum Merdeka, anak-anak tetap loh boleh memilih 4 mapel IPA semua. Tetap boleh memilih 4 mapel IPS semua. Boleh kombinasi 2 IPA, 2 IPS, 3 IPA, 1 IPS, atau sebaliknya. Jadi kendalanya di mana? Kenapa dihapus yang boleh kombinasi antara 2 IPA dan 2 IPS dan yang lain-lain? Sekali Tapi lagi saya sebenarnya menunggu alasan logisnya. Saya nggak ketemu alasan logisnya. berarti itu yang diharapkan dari pemerintah untuk memberikan alasan logisnya gitu ya untuk disosialisasikan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada siswa agar tidak membingungkan gitu ya Mbak Ina ya. Nah, eh, Mbak Ina sebetulnya kalau misalkan dalam konteks dunia kerja dan pendidikan tinggi yang semakin dinamis, sebetulnya penjurusan IPA IPS itu masih relevan nggak? Ya tidak, justru saya yang pertama menyuarakan tahun 2017 tadi Mm, 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 dan menyelenggarakan education conference dan saya mengundang berbagai lapisan masyarakat. Nah, sedangkan mm, Pak Menterinya ini sudah melakukan eh, uji apa gitu kok mendadak tahu-tahu saya mm, kasih bocoran dan seharusnya kan bukan bocoran. Kalau dari menteri itu kan kita berharap ya statement resmi, bukan mm, seperti mm. gosip bocoran. Jadi Ya. supaya tidak menimbulkan apa ya kegaduhan gitu ya di Mm, masyarakat. Dan anak-anak yang sudah terlanjur memilih, sudah kelas 11 sudah terlanjur memilih, nanti bagaimana nasibnya? ya. Terus yang ke-10, kelas 10, jadi nggak bisa dadakan seperti ini kalau membuat Mm, kebijakan nasional. Jadi dugaan saya, yang saya khawatirkan, kebijakan ini dibuat untuk memuluskan TKA nanti di bulan November untuk ujian nasional. Jadi segala sesuatu kalau sifatnya nasional, yang kami khawatirkan demi proyek nasional, semua kebijakan harus ngikut memudahkan ini. Tidak berfokus mm, pada siswa. Padahal syarat masuk universitas tidak perlu nasional. Jadi di luar negeri misalnya, mau masuk arsitek, Universitas A itu minta syarat masuknya fisika, Universitas B sama sekali tidak minta fisika. Boleh-boleh aja, tidak perlu mm, sama. Nah ini di website universitas kita di Indonesia ada nggak minta subjek prerequisite-nya? Belum ada. mm, mm. Oke, Mbak Ina mungkin dari saya apa kemudian alternatif yang lebih baik gitu ya bagi kita, bagi orang tua, misal jika ingin mengarahkan minat dan bakat siswa sejak SMA gitu, tapi tanpa membatasi mereka terlalu dini seperti dengan penjurusan IPA IPS gitu. Ya, sebetulnya kan pemilihan yang masalah utamanya itu kurangnya pendampingan Hmm, dari orang tua dan guru itu bekerja sama tidak hanya di tingkat SMA ya. Jadi mulai dari kecil observasi itu sudah bisa kelihatan profil seseorang. Nah, dari exposure yang diberikan itu sebetulnya udah bertahap. Jadi waktu SMA sebetulnya anak sudah lebih mengenal dirinya. Apakah dia konseptor, apakah dia doer, itu sudah sebetulnya udah lumayan mengerucut. Jadi yang hmm, perlu dilakukan sebetulnya itu lebih banyak pelatihan, pendampingan untuk guru dan orang tua supaya bisa mengarahkan anak
dengan lebih baik, bukan menunda kebingungan anak. Karena saya tidak mampu ya nanti aja. Anaknya saya kasih 13 mata pelajaran aja supaya nanti dia memilih. Yang sudah di universitas ke saya salah jurusan juga masih banyak sekali, masih Mm-mm. yang bingung gitu. Oke, menurut Anda sendiri seberapa siap sih sekolah di Indonesia baik kota maupun juga daerah untuk kembali menerapkan sistem penjurusan IPA IPS ini, Mbak Ina? Kalau menerapkan kembali seperti zaman dulu ya jelas Mm-mm. secara administratif lebih mudah. Tapi Mm-mm. sekali lagi, apakah target pendidikan kita ini target utamanya memudahkan sekolah dan memudahkan administrasi sekolah dan administrasi perguruan tinggi dengan mengorbankan generasi muda kita mencapai generasi emas, bersaing secara global, mau mengorbankan itu demi kemudahan administrasi institusi. Apakah kita memang mau ke sana? Jadi saran saya jangan terburu-buru, coba batalkan dulu kebijakan ini, dibahas dulu, jangan saya maunya sekarang, tahun ini juga harus dijalankan. Nah, itu yang saya sangat Hmm. menentang dan sangat tidak setuju. Baik, ada lagi Mbak Ina mungkin yang mau disampaikan terkait dengan keputusan nantinya mungkin IPA IPS ini akan dihidupkan kembali terakhir? Ya, saya sangat berharap Mm-mm. kebijakan ini tidak jadi diterapkan, dipikirkan terlebih dahulu, dan Mm-mm. untuk pemerintah pusat, saya berharap memang kita memiliki blueprint jangka panjang atau GBHM Mm-mm. khusus untuk pendidikan jangka panjang. Jadi bukan masalah